Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang melakukan pekerjaan baik, apakah ia laki-laki ataupun perempuan, Allah akan siapkan baginya kehidupan yang baik di dunia ini, dan pahala yang berlipat ganda nanti akan diterimanya di akhirat, jauh lebih besar lagi dari apa yang telah diperbuatnya semasa dunia dahulunya. Surat 16 ayat 97. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih memberikan umur kepada kita, kesehatan, kesempatan. Walaupun kita berjauhan, tidak bisa kelihatan, saya tidak nampak oleh kaum muslimin langsung, tapi melewati alat ini saja, tapi kita masih bertemu. Mudah-mudahan ukhuwah kita tetap berjalan, karena salah satu yang dipentingkan dalam hidup ini adalah ukhuwah. Kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan kita kali ini membicarakan mempersiapkan bekal akhirat. Kaum muslimin, hidup ini tidak hanya sebegini. Oh tidak. Setelah hidup saat ini akan ada lagi hidup satu lagi, hidup alam akhirat. Sama dengan hidup sekarang? Oh tidak, tidak sama. Kalau begitu bagaimana? Lihat dalam hadis, ad-dunya mazra'ah ilal akhirah. Dunia tempat bertanam untuk kehidupan kita di akhirat. Apa artinya? Sekarang kita buat, sekarang kita tanam, hasilnya nanti kita terima. Kapan? Ya, di akhirat. Malah dalam bahasa sendiri pun sudah kita terima. Kalau begitu bagaimana? Tentunya kita harus bersiap. Sebenarnya kalau kita bawa ke bahasa Minang, kaum muslimin, perjuangan hidup kita ini cuma 3. Yang akan busuk, yang akan lapuk, yang akan esok. Yang akan busuk, tadi kita makan. Sahur tadi kita makan. Nanti 2 kali 24 yang sehat keluar lagi, ya akan busuk. Yang kedua akan lapuk. Ini pakaian yang kita pakai, macam-macam pakaian yang kita pakai modelnya. Kalau kita lihat ibu-ibu kita di rumah macam-macam, emden lapik, titian patah yang ke langit, pagi sore Teluk Bayur, Songkat Malaysia, Barkat India, Taijin, Patmati, Citawailun. Ini model-model lama semua. Model baru semua, model baru sekarang 3N1, Parada, Organdi, Millennium, Sutra. Tapi itu yang akan laku, tidak lama kita, dan tidak bisa kita bawa ke sana. Tidak. Yang akan kita bawa ke sana tidak lain, hanya apa? Nah ini, belanja nanti dalam kubur, dalam barzah, amal. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan 3 yang akan mampu. Iza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam putus seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Yang ketiga awaladin solih yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan bagi 2 orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. 3 cuma. Siapapun di antara kita, apapun pangkat golongan kita, apapun jabatan yang kita miliki, hanya 3 yang menolong kita ini. Pertama,
sedekah jariah. Pekerjaan amal yang kita lakukan selama kita hidup, itu kita terima nanti. Sedekah jariah. Kita bantu anak yatim, kita infakkan ke masjid, kita tolong fakir miskin, kita terima nanti. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu, kita punya ilmu pengetahuan, kita ajarkan kepada orang, ikhlas kita mengajarkannya, dapat nilai. Amalan soleh, amal yang soleh, dapat kita terima nanti. Yang ketiga, anak yang soleh. Soleh kalau berdoa, ini lagi. Soleh tidak berdoa, tidak dapat apa-apa. Soleh tidak berdoa, yang dapat itu awaladin soleh, ya damulah. Soleh berdoa. Tidak soleh berdoa, tidak juga dapat. Anak tidak soleh mendoa, tidak dapat. Yang dapat itu bagaimana? Soleh mendoa, itu dapat itu. Tapi dia soleh tidak mendoa, dia juga dapat. Kaum muslimin rahimakumullah, profil anak soleh solat. Solat. Sudahkah solat dijadikan kebutuhan dalam kehidupan ini? Kita terima nanti. Kemarin telah kita bicarakan, kalau anak itu anak durhaka, anak tidak patuh kepada orang tua, anak yang tidak soleh, anak yang tidak menuruti patuh kepada agama, tidak akan dapat apa-apa kita. Tidak dapat apa-apa. Jerih saja kita. Harapan kita, anak soleh berdoa. Jadi siapapun di antara kita yang tiga ini, kaum muslimin, sedekah jariah, ilmu manfaat, dua anak yang soleh, mari kita perkokoh iman kita. Ayat yang kita bacakan pada pengantar pengajian kita tadi, tausiah kita tadi, iman dan amal saleh. Iman harus kokoh. Semua tindakan apapun yang kita lakukan karena panggilan iman, lain tidak ada. Bersedekah kita karena iman kita. Kita bantu anak yatim karena iman kita. Kita didik anak kita menjadi anak yang soleh karena panggilan iman kita. Balasan yang kita terima nanti tiga. Yang positif cuma dua. Yang tiga belum tentu. Kalau dia soleh. Soleh kalau berdoa. Dapat anak yang tidak soleh, katakanlah anak yang tidak pernah kita bicarakan tadi, anak yang peminum, kan kita baca dalam hadis Nabi, al-khamru umul khabais, minuman keras sumber kejahatan. Sumber. Paman syaribaha, siapa yang mengkonsumsinya, kata Nabi, la tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak terima Tuhan salatnya 40 hari 40 malam. Bis. Dalam ayat kan dikatakan jangan kamu salat kalau dalam keadaan sukaro, mabuk. Ayat itu. Jadi sebenarnya kaum muslimin, harapan kita yang positif cuma dua. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu manfaat. Kalau begitu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perbanyak amal kita. Mari kita siapkan amal untuk nanti, belanja untuk nanti. Siap, yang menentukan adalah nanti, bukan sekarang. Ulangi, nanti itu dipersiapkan sekarang. Ad-dunya mazra'ah ilal akhirah. Dunia tempat bertanam untuk hari depan kita di akhirat. Sekarang kita tanam, nanti kita terima oleh Allah di yaumil qiyamah. Dengan catatan jangan lupa, allazina amanu, dimotivasi, bersumber, didorong oleh keimanan yang kuat dan yang kokoh. Iman yang betul-betul takwim, iman yang berkembang, iman yang mampu menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, siapapun di antara kita, perbanyak amal soleh. Dasari kehidupan ini dengan iman. Perbanyak amal baik. Amal baik akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Sejak saat ini sampai pun nanti akan kita membantu kita, itu yang kita terima nanti yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah yang sedikit ini akan membawa bekal bagi kita untuk mampu menyelamatkan kita hidup di dunia maupun hidup di akhirat.
Sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.